Justru Al-Maghfurullah Maulana Syekh mengajarkan kepada kita warga NW, NWDI, diajar kepada kita semua, dicontohkan langsung oleh beliau, diteteskan imunisasi vaksin itu, teteskan ke mulut bayi itu. Terus sekarang ada warga NW, ada jemaah NWDI bilang dia perlu siapa yang dia turut itu? Saya ini turut hok siara handphone dek neminger, dek paham apa sih Al-Maghfurullah contohan lek sindi mana pandemi mara ini. Artinya apa? Itu pedoman. Kalau sudah memang ada arahan dari pemerintah, sudah memang keadaan memang mengharuskan kita untuk berikhtiar dengan cara itu, ikuti. Dan dia tak adokang diri terlebih cekak dengan si wah belajar. Yang ketiga dan terakhir, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, dalam keadaan apapun, termasuk situasi pandemi seperti ini, pendidikan kita harus tetap kita majukan, harus tetap berjalan. Pendidikan dalam makna yang luas, tidak hanya sekedar di sekolah atau di pondok pesantren, tapi di keluarga kita, di tengah masyarakat harus tetap berjalan proses pendidikan dengan menyesuaikan situasi yang ada. Jadi jangan dipertentangkan bapak-bapak ibu, situasi yang ada ini di mana ada kewajiban kita untuk menjaga protokol kesehatan, jangan dipertentangkan dengan takdir. Aduh, yang namanya hidup mati itu takdir Allah. Pakai masker, tidak pakai masker pasti mati. Seorang muslim tidak boleh mempertentangkan antara takdir Allah dengan al-ikhtiyarul masyru', yaitu ikhtiar yang memang disyariatkan. Ikhtiar yang disyariatkan itu adalah ikhtiar dalam kebaikan, menghindarkan diri dari penyakit, itu ikhtiar masyru'. Menyelamatkan diri dari kebinasaan, itu ikhtiar masyru'. Menempuh proses menuju tujuan yang baik dengan cara yang baik, itu ikhtiar masyru'. Jangan dipertentangkan dengan takdir Allah. Maka bapak-bapak, saudara-saudara, ini pesan saya, mari kita lihat cara Al-Maghfurullah Maulana Syekh menyikapi situasi yang berubah. Dulu nih, kalau ada yang masih ingat, tahun 80-an, ketika saya masih di Pancor dulu, itu ada gerakan imunisasi. Apa gerakan imunisasi itu? Imunisasi itu caranya adalah dengan vaksinasi. Yang sekarang diributkan vaksinasi, itulah imunisasi dulu. Bedanya sekarang vaksin itu untuk COVID, dulu itu imunisasi untuk penyakit-penyakit khususnya pada bayi. Macam-macam, dulu penyakit ada BCG, ada DPT, itu diimunisasi. Bahasa kita divaksin sekarang. Siapa yang mencontohkan coba? Yang meneteskan vaksin imunisasi itu ke mulut seorang bayi itu? Yang meneteskan itu adalah Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Kenapa? Karena Al-Maghfurullah tahu persis bahwa di dalam urusan kesehatan itu kembalikan kepada ahlinya. Apa kata ahli, itulah dia yang kita ikuti. Fas'alu ahla dzikri. Al-Maghfurullah Maulana Syekh tidak jamaah-jamaah membahasan tadi nengadokang dirinya. Oh, aku kan tahu agama, ini perlukah imunisasi nih jemaah? Mau bayi ndak sehat, bersehat saya, mau mati aja mati ya. Enggak.
Justru Al-Maghfurullah Maulana Syekh mengajarkan kepada kita warga NW, NWDI, diajar kepada kita semua, dicontohkan langsung oleh beliau. Diteteskan imunisasi vaksin itu, teteskan ke mulut bayi itu. Terus sekarang ada warga NW, ada jemaah NWDI bilang dia perlu siapa yang dia turut itu? Saya ini turut hok siara li handphone dek neminger dek paham apa sih al-maghfurullah contohan lain sih dek mana pandemi mara ini. Artinya apa? Itu pedoman. Kalau sudah memang ada arahan dari pemerintah, sudah memang keadaan memang mengharuskan kita untuk berikhtiar dengan cara itu, ikuti. Dene tak adokang diri terlebih cekat dengan si wah belajar. Islam itu menghargai takhassusat, mana ahli itulah bidangnya masing-masing. Coba ini misal sida nih ananda, atau katakanlah misalnya kita belajar fikih, terus kita menyampaikan, oh menurut ajaran fikih itu sesuai dengan tuntunan dalam mazhab Syafi'i, kita harus tertib untuk berwudu. Jadi rukun yang ke-6 itu namanya tertib. Mampu orang dengan si bebasa misal, aduh pada doang untuk hapu apa tebaso nain tebejulu iman tebejulu kan pada doang ya, pada basah ya. Tersinggung nggak kalau ada orang ngomong begitu? Tersinggung kita. Kok agama mau dimainkan? Dengan alasan kan sama saja basahnya. Mau muka duluan, mau tangan duluan, mau kepala duluan, telinga duluan, kan pada basah. Mau diikuti kayak begitu? Nih saya tanya, mau diikuti kayak begitu atau kita kembali ke ulama kita? Kembali ke ulama kita. Itu yang namanya fas'alu ahla zikri. Dan itu berlaku dalam semua bidang kehidupan. Ini yang sampaikan ya, kepada bapak-bapak saudara supaya kita paham dan mengerti. Makanya tadi saya turun, anak-anak santri jangan seperti tidak ada pandemi, harus kita berikhtiar. Ini kita berikhtiar, Allah akan membalas kita sesuai dengan ikhtiar kita. Masalah takdir itu kita tidak tahu, itu urusan Allah, tapi ikhtiar itulah ujian kita. Maka Anda semua ya, pahami itu. Bapak-bapak, ibu-ibu juga warga NWDI, jamaah semua ya, ikuti protokol kesehatan itu bukan sekedar istilahnya formalitas saja, tidak, tapi kesadaran. Oh ini memang seperti inilah kita diajar oleh agama. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dalam satu ayat. Artinya arahan-arahan yang baik untuk keselamatan kita ikuti. Sebagaimana al-maghfurullah dulu, al-maghfurullah dulu lah berketuan lain. Ini apa namanya vaksin ini beli kanan nih perusahaan beli belu terus. Coba prinsip Al-Quran, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Dendek tebekatuan hal-hal si nyusahang kita. No, Al-Quran prinsip. Dendek temara Bani Israel si tesuruh nyembelih apa namanya sampi ampun bekatuan sampi no si ngumbe tawak atau bajang. Oh, pertengahan si ngumbe warnana Malik nabi kata syaddadu fasyaddadallahu alaihi, karena dia bertanya hal-hal yang tidak perlu,
yang bukan urusannya, tapi itu urusan para ahlinya. Akhirnya apa? Mereka mendapatkan kesulitan sendiri. Coba begitu datang perintah, sembelih sampi, langsung ngepita sampi, mbimpi sampi, wah sembelih nggak selesai wah urusan. Lagu karena berketuan, sembelih sampi, barah julu, sampi si ngombe melenda, susah nggak diri nah. Padahal perintah itu mutlak, tapi dipersulit dirinya sendiri. Begitu diberitahu, oh sampi si sedang-sedang, si ngombe melenda warnana coba. Baru siaran sampi kan ngenu-ngenu doang warnana. Akhirnya apa? Sampi si kuning. Wah sedikit sampai si kuning, tuh. Jadi jangan itu, maka dalam Islam itu bukan hanya sekedar bagaimana kita belajar tentang ibadah kita, tidak, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan. Serahkan saja apa yang bukan keahlian kita itu pada ahlinya. Wah pemerintah dengan ahli-ahlinya, dokter segala macam, kemudian sampai pada kesimpulan, oh ini yang harus kita lakukan, laksanakan protokol kesehatan, pakai masker. Kan itu bukan untuk keselamatan mereka, keselamatan kita. Pakai, ikuti saja. Kan dek mati nggak masker udah. Memang awalnya kurang nyaman, tapi tidak apa-apalah, kita sabar. Karena situasinya seperti ini. Dulu ada beberapa daerah di Indonesia ini terkenal penduduknya itu bengkeng. Tahu ada orang bengkeng? Bahasa salut bengkeng? Bekeh. Denara corona tuh ini katanya. Ternyata apa yang terjadi sekarang setelah selesai Idul Fitri ini, naik 1.700%, penuh rumah sakit. Nauzubillah min. Dia terbengkeng terhadap takdir Allah. Dia tersombong terhadap penyakit. Kundeku kena, hati-hati. Afa aminu makrallah. Ciri dari orang beriman, dia selalu hati-hati dan tidak pernah menyombongkan dirinya terhadap cobaan Allah. Paham bapak-bapak? Nian tahu sombong loh terhadap hal-hal dek tebau nangani. Cukup kita ikuti protokol kesehatan, kita doa kepada Allah, selebihnya kita serahkan, tapi jangan sombong.